Oke, di sini kami akan menjelaskan tugas 5 kontrol multimedia dari kelompok kami. Terdapat 7 modul dari tugas ini. Yang pertama adalah memakai open file dialog, yang kedua adalah launch executable file.exe dari directory, yang ketiga buka dan tampilkan PDF file melalui vb.net, yang keempat embed VLC media player pada vb.net, embed YouTube videos pada vb.net, memakai Windows Media Player Control pada vb.net, dan yang terakhir memakai MP3 Media Player vb.net. Jadi kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Anak Agung Raja Anglur Rafathar Gede Agung dengan NIM 2205541097, dan IKD Adi Memes Sebagia dengan NIM 2205541111, dan Magde Agatha Purwananda dengan NIM 2205541119. Halo, kenalkan, nama saya Kak Dedo Memes Sebagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat modul open file pada Visual Basic Studio 2022, di mana pada modul ini kita akan membuat program, yaitu jika kita klik file open file pada button ini akan munculkan file yang ada di komputer, dan kita bisa melihat lokasi file tersebut yang akan muncul pada text box ini. Tools yang diperlukan pada modul ini yaitu pertama button, text box, dan sebuah open file dialog. Open file dialog ini tidak akan muncul dalam form, tapi akan muncul di bawahnya, di bawah sini. Kita bisa klik open file dialog. Di sini bisa kita lihat ada beberapa komponen open file dialog. Pertama, di sini saya akan mengubah file namanya, supaya lebih gampang, supaya lebih enak dilihat, yaitu pilih file. Setelah itu kita akan membuat sebuah sintaks program dalam button ini. Kita klik 2 kali pada button. Di dalam ini kita akan membuat sebuah sintaks program, yaitu dimana kita mengklik button ini akan munculkan sebuah file kita yang ada dalam komputer ini. Setelah itu kita bisa melihat lokasi file tersebut. Jadi kita buat sintaksnya yang pertama, yaitu if open file dialog, if open file dialog 1 titik dialog untuk menunjukkan filenya, itu dialog sama dengan dialog itu hasil dialog, itu hasil dari file yang kita pilih. .ok terus then untuk memenuhi if ini, memenuhi kebutuhan if nya. Setelah itu di dalam kondisi if ini kita akan menuliskan sebuah sintaks yang dimana jika kita sudah memilih file dialognya akan munculkan lokasi dialognya di dalam text box. Jadi kita buat perintah sintaksnya. Yang pertama yaitu textbox 1 dot text dialog sama dengan dialog result. Nah, ini adalah open file dialog 1 dot file, mengetahui nama file ya. Oke, jika sudah, kita coba run. Oke, sesuai program yang kita buat, jika kita klik button ini maka akan muncul yaitu file yang ada dalam program, ada di dalam komputer kita.
Misal contoh, saya akan klik satu file ini. Nah, pada textbox akan menunjukkan sebuah file lokasi file tersedia pada komputer kita. Oke, bagaimana jika ada kondisi di mana kita ingin memfilter sebuah file tersebut? Kita ingin melihat file yang berekstensi PDF pada komputer kita. Caranya kita bisa menggunakan filter pada open file dialog sudah tersedia, yaitu filter. Di sini ada filter, kita bisa membuatnya. Kita bisa lihat di sini pada bagian filter, apa filter. Dengan filter ini kita bisa membuat filter dengan cara kita menuliskan extension nama filenya dengan tanda bintang. Jadi kita klik kali pada button, kita buat kondisinya yaitu di atas if, di antara filter dan insert. Pertama kita buat open file dialog, satu dot filter. Kita akan buat filternya yang dimana kita akan buat filter, misalnya kita akan buat filter PDF. Kita tuliskan dulu filenya PDF. Untuk yang ini itu bersifat opsional, kita bisa bebas menulisnya apa saja. Yang terpenting adalah extension di belakangnya. Misalnya extension ini kita tunjukkan untuk extension PDF, jadi kita buat bintang .pdf seperti ini, maka akan memfilter, yaitu akan menunjukkan file PDF saja pada komputernya. Coba kita run. Kita klik open file. Nah, maka di sini yang muncul adalah file-file PDF yang ada di komputer kita karena sudah difilter oleh program, oleh perintah sintak yang tadi kita buat. Misal, di sini kita akan menggunakan dua filter, yaitu kita juga ingin menunjukkan file Word. Kita bisa buat di nama. Ingatkan sekali lagi, untuk namanya bisa opsional, yang terpenting adalah nama extension. Misalnya sini kita buat docs bintang .pdf. Docs itu dokumennya docx. Nah, jadi kita membuat seperti ini, bisa kita run. Nah, bisa dilihat ini kita bisa memilih filenya. Misalnya kita pilih ini docs, maka yang muncul docs saja. Kita pilih PDF, yang akan muncul pasti file-file PDF-nya saja. Baik, seperti itu. Misalnya pada suatu kondisi kita akan memilih banyak file. Untuk memilih banyak file kita bisa mengatur pada bagian if ini. Kita bisa tidak menggunakan text box, berarti kita akan menggunakan empty box. Misalnya kita buat empty box. Empty box kita copy saja ini.
untuk karena kita akan memilih banyak file, kita akan tuliskan F di akhir file name, yaitu file name untuk menunjukkan banyaknya file, karena kita akan mencari file berbeda satu. Dan kita pastinya akan membuat, karena banyak berbeda satu file, kita membuat system root di sini, yaitu for loop, for dimana for nilai x sama dengan 0, untuk open dialog, for one file dialog log 1 dot file names ncs dot count untuk menghitung jumlah yang kita pilih. Setelah itu kita tuliskan di bawah ini dan untuk menunjukkan filenya, yaitu file yang sudah dulu ini. Di sini buat kita yaitu x menunjukkan mengenai kondisi for loopnya. Setelah itu kita coba untuk run. Setelah kita run, kita lihat apakah program sudah mulai berjalan. Kita coba open file. Ini kita coba filedocs. Ini kita coba untuk memilih banyak file. Tidak bisa, sebentar, tidak ada kesalahan pada file. Name x open file dialog. Oke, dialog. Oke, then for x msg box itu sekarang sekali lagi. Wait. Kita coba ulang untuk meluruskan kondisi ini. Mana for x sama 0 untuk kondisi open file dialog itu titik file names titik down minus 1 untuk kondisi itu ms box open file dialog 1 open file dialog 1 file name
X X sekitaran setelah kita lihat ini bisa dilihat file nama file atau lokasi file akan muncul dalam MSG box. Jadi bisa dibuktikan bahwa program ini sudah mulai berjalan sesuai yang kita inginkan. Seterusnya, misalnya jika kita ingin melihat filter file itu semua filenya, kita lihat di sini. Cara menunjukkan itu adalah dengan cara ini juga itu dengan cara pada bagian filter kita bisa lihat untuk all files yaitu dengan cara bintang titik bintang. Docs view. Kita buat kondisi all file bintang titik bintang titik bintang next bintang. Kita melihat sekitaran bawah mau file docs dan di all file kita bisa lihat di all file kita bisa melihat file gtg, idf dan docs. Jadi kita memilih banyak file dengan file yang berbeda ya, kita bisa memilihnya terus kita open, kita bisa melihat lokasi-lokasi filenya seperti file flow, smart building, ada DC, user, user, downloads dan seterusnya. Jadi program ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, gunakan nama saya Kadadi Mesbagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat modul yaitu modul Open File exe, dimana pada modul kali ini kita akan menggunakan bantuan dari Visual Basic Studio untuk membuka sebuah aplikasi yang ada pada laptop kita atau komputer kita. Di sini kita hanya membutuhkan satu button dan Open File dialog seperti modul sebelumnya. Di sini Open File dialog adalah berfungsi untuk membuka file dialog yang ada dalam komputer kita. Untuk memulai kita pada bagian button kita tulis sintak perintah. Pertama kata kita ingin semua file yang kita inginkan, yaitu kita pertama kita buat Open File dialog 1, dimana di sini kita gunakan filter karena kita ingin semua file, kita gunakan all file. Untuk extension all file kita hanya menggunakan titik bintang titik. Kita buat kondisi if. Nah, setelah kita klik button akan memunculkan sebuah open file dialog. Pertama, if open file dialog 1.show dialog sama dengan dialog resolve, oke, dan sama seperti di modul sebelumnya. Setelah itu kita buat dimana setelah kita buka file dialog kita akan menggunakan bantuan dari Visual Basic Studio untuk membuka sebuah aplikasi atau dokumen-dokumen kita. Caranya yaitu sistem
system.diagnostic diagnostic.process.start, dimana di dalam kurung ini kita masukkan open file dialog, dialog1.filename. Oke, untuk perintah sintaksnya hanya seperti ini. Coba kita run. Oke, kita run. Baik, kita klik. Ini akan membuat sebuah open file kita. Setelah itu kita akan tes untuk membuka sebuah aplikasi. Misalnya di sini saya akan buka Excel. Sorry, kata lain. Jadi lain langsung terbuka dengan bantuan dari Visual Basic Studio. Misalnya contoh lagi, kita ingin membuka sebuah dokumen. Ini ada dokumen tugas. Maka dokumennya akan langsung terbuka seperti ini. Bisa dibilang program kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya KDAD Bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu modul mengenai cara open file PDF pada Visual Basic Studio. Di sini yang kita butuhkan untuk menjalankan modul ini, pertama yaitu button. Di sini satu button, ada open file dialog, dan yang kita butuhkan terakhir yaitu sebuah Adobe PDF Reader. Cara untuk memunculkan tools tersebut adalah pertama kita masuk pada toolbox. Pada bagian toolbox kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita cari pada choose item, ada pilihan choose item. Setelah itu pada kita klik choose item akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih pada change komponen. Kita pastikan untuk klik pada Adobe PDF Reader. Pada keadaan default ini tidak dicentang atau belum diklik, kita klik saja. Habis itu kita klik OK dan muncul pada bagian tools ada Adobe PDF Reader. Setelah itu kita drag Adobe PDF Reader ke bagian sini. Ini bisa kita kecilkan saja untuk pada bagian buttonnya. Kita kecilkan juga teksnya. Seperti ini. Karena di sini jika program sudah berjalan, program akan munculkan file PDF pada bagian PDF Reader ini. Kita atur untuk posisinya supaya jelas. Ini pada bagian acar kita juga bisa ya rata kanan. Oke, itu kita posisikan seperti ini. Nah, untuk menjalankan sebuah programnya, kita klik dua kali pada bagian button untuk menuliskan sintaks programnya. Setelah kita klik button, ini adalah sintaks program pada modul sebelumnya. Sama saja seperti modul sebelumnya, kita membutuhkan open file dialog filter, kita memerlukan ARC file. Bisa saja kita hanya menggunakan file PDF saja, tapi kita gunakan ARC file. Jika teman-teman ingin menggunakan file PDF, bisa saja tinggal ganti pada bagian extension untuk pakai extension PDF. Setelah itu pada bagian ini di open file dialog ini, di if open file dialog, kita buat sebuah sintaks dimana jika kita klik button pada bagian ini akan munculkan sebuah PDF. Jadi jika saat open file dialog muncul,
dan kita memilih sebuah file PDF, maka PDF akan langsung muncul pada bagian PDF reader ini. Caranya adalah kita cari nama file PDF terlebih dahulu. Di sini namanya adalah artx PDF itu, kita copy saja pdf1.src src dimana sama dengan yaitu open file dialog 1 .file name, dimana itu artx PDF itu sama dengan short code yaitu short code yang dimana short code itu di dalamnya ada open file dialog name yang sudah kita masukkan di sini. Jadi saat kita buka open file dialog dan milih dialog scope-nya yaitu filenya, maka akan langsung muncul pada bagian ini. Jadi, kita mulai saja, kita start. Ini kita open. Contohnya di sini kita akan ambil ini. Wow, baik, berarti di sini sudah berhasil dari program, sudah menjalankan PDF yang terpilih tadi. Jadi bisa disimpulkan untuk program ini sudah mau berjalan sesuai yang kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk modul VLC Media Player, kami belum dapat menyelesaikan modulnya dikarenakan terdapat error yang belum dapat kami selesaikan. Errornya sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana membuat program MP3 Media Player di visualbasic.net. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas saya sendiri dengan nama Made Agatha Purwananda dengan NIM 220-554-1119, Bung Raja dengan NIM akhir 1097, dan Adi Memes dengan NIM akhir 1111. Pada toolbox saya memerlukan button lagi, dan list box. Saya akan mengubah teks dari button 5 menjadi load playlist. Lalu saya akan memasukkan codingannya. Sebelumnya kita memerlukan satu lagi open file dialog. Kita drag ke sini. Lalu saya akan memasukkan codingannya ke button load playlist. Di sini saya akan mendeclare dua variabel. Variabel pertama bernama path dan file name. Lalu saya akan memasukkan codingannya. Codingannya hampir sama dengan codingan load pada button load. Jadi
Saya akan masukkan saja codingannya. Di sini kita akan menggunakan open file dialog yang kedua, yang ini. Dialog result yang oke. Kemudian atau then file name guna dari variabel file name ini akan menyimpan nama dari file tersebut. Lalu untuk path, variabel path berguna untuk menunjukkan di mana file itu berada. Lalu kita buat perulangan, yaitu for i sebagai integer. Yang bernilai 0 itu lalu kita masukkan list box. Buat items dot add Nah, guna dari perulangan ini nantinya akan menampilkan file-file yang sudah kita masukkan pada list box. Lalu kita masukkan program kedua pada list box. Di sini nantinya kita akan memulai video yang nantinya akan dimulai pada bagian Windows Media Player yang ini. Lalu makanya kita nanti akan copy paste nama dari ini untuk masukkan program kita. Jadi maksud saya, jika nanti nama file yang kita taruh terdapat beberapa nama, lalu kita klik dan hal itu akan dimulai video atau lagunya di bagian sini. Baik, mari kita mulai saja programnya. Kita update dulu terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan saya akan memasukkan beberapa lagu. Misalkan saya akan masukkan ini, lagu ini. Nah, terdapat nama dari lagu yang saya masukkan.
Saya masukkan lagi, lalu saya masukkan lagi. Dan lagi. Lalu jika saya memencet salah satu, kita memulai video. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana membuat program pada Windows Media Control Player di visualbasic.net. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas saya sendiri dengan nama Made Agatha Purwananda dengan NIM 22055411119, anak Agung Raja Anggurah Putra Gede Agung dengan NIM 220554197, dan IKD Adi Memes Bagio dengan NIM 22055411111. Pada toolbox, saya akan mencari klik kanan, choose item, terus kita cari Windows Media Player. Di sini sudah saya centang, lalu kita klik OK. Saya tinggal drag ini ke form 1. Lalu saya memerlukan beberapa button. Saya copy dan saya paste. Saya ubah dulu namanya. Maaf, saya ubah dulu teksnya. Play, stop, dan pause. Terus di toolbox juga saya mencari open file dialog. Kita drag saja ke form. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita tinggal memasukkan codingannya. Pertama di load dulu. Dialog. Kita cari dialog result yang oke. Saya lupa menaruh if-nya. If then, nah pada form 1 kita tinggal menyalin nama dari Windows Media Player-nya yang ini. Kita copy, lalu kita masukkan di codingan. File name, lalu kita masukkan codingan di button yang lain.
play. Kita tinggal copy ini saja, lalu ganti namanya sesuai dengan nama button. Misalkan tadi ini play, untuk gunanya untuk memulai video, dan kita nanti ganti ke stop untuk menyetop video. Sama juga untuk pause. Nah, sekarang kita mulai. Kita load dulu untuk mencari videonya. Misalkan saya gunakan video tugas saya minggu lalu atau minggu sebelumnya. Nah, di sini terlihat video saya yang sebelumnya. Misalkan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan. Nah, video akan terpause jika saya pencet play. Video akan atau mulai memperlihatkan lagi. bagaimana membuat program Misalkan saya sederhana. Video akan stop. Lalu saya play lagi, video akan mulai lagi. Sekian penjelasan program dari kami. Terima kasih.